Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Fitri Awaliyah dengan NIM 22101078, kelas PAIB semester 6. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu tokoh gerakan pembaharuan Islam di Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Untuk mempersingkat waktu, selamat menyaksikan. Mustafa Kemal lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1881 di kota Salonika. Ia dikenal dengan nama Mustafa Kemal Pasha dan dikenal juga dengan nama Mustafa Kemal Atatürk. Beliau juga mendapat julukan Ghazi, yang artinya sang pembela keyakinan. Julukan ini diberikan ketika beliau dengan gemilang membawa Turki kepada kemenangan dalam perang kemerdekaan melawan Yunani. Ayahnya bernama Ali Riza, seorang juru tulis rendahan di salah satu kantor pemerintahan di kota itu. Beliau sempat mencoba lari dari kemalangan hidupnya dengan cara menenggak racun. Sedangkan ibunya bernama Zubaide, seorang wanita solihah. Ali Riza meninggal saat Mustafa Kemal berusia 7 tahun, sehingga ia kemudian diasuh oleh ibunya. Sejak kecil, Mustafa Kemal memiliki bakat untuk selalu memberontak terhadap segala keadaan yang tidak berkenan di hatinya. Ia secara brutal menantang peraturan apapun. Bahkan, tanpa malu-malu, ia sering memaki-maki gurunya saat ia bersekolah. Sehingga pada suatu hari, ia pernah ditampar oleh salah satu gurunya karena sang guru sudah kehilangan kesabaran menghadapi perilaku Mustafa Kemal. Dan akibatnya Mustafa Kemal kecil lari dari tidak mau masuk sekolah lagi. Mustafa Kemal kecil juga, ia terkenal sebagai sifatnya arogan dalam bergaul. Ia tidak mau sembarangan dalam memilih kawan. Akhirnya ibunya mengirim dia ke sekolah militer. Sehingga riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai pada tahun 1893 ketika ia memasuki sekolah Rusidie atau sekolah menengah militer Turki. Tahun 1895 ia masuk ke Akademi Militer di kota Monastir dan pada tanggal 13 Maret ia masuk ke Sekolah Ilmu Militer di Istanbul. Tahun 1902 ia ditunjuk sebagai salah satu staf pengajar dan pada bulan Januari tahun 1905 ia lulus dengan pangkat kapten. Perjuangan Mustafa Kemal mewujudkan pembaharuan untuk kemajuan Turki yang penuh lika-liku dan mencapai klimaksnya ketika ia menjadi Presiden Republik Turki. Bangsa Eropa mengakui Republik Turki yang ditandai oleh Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Mustafa Kemal meninggal dunia pada tahun 1938 setelah Perang Dunia I. Mustafa Kemal diangkat menjadi panglima militer di Turki Selatan untuk merebut Izmir dari tentara sekutu dan berhasil memukul mundur tentara sekutu dan menyelamatkan Turki dari penjajahan Barat. Pada saat itu, Sultan Istanbul berada di bawah kekuasaan sekutu yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Kemudian, ia mendirikan pemerintahan tandingan di Anatolia dengan mengatakan kemerdekaan negara dalam keadaan bahaya. Rakyat Turki harus berusaha sendiri membebaskan tanah air dari kekuatan asing. Sultan tidak menjalankan pemerintahan dan segera mengadakan kongres. Mustafa Kemal memproklamirkan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan membentuk negara modern didasarkan kepada kekecewaan yang amat mendalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya yang dianggap gila dan dibangun atas sendi-sendi keagamaan yang rapuh. Peraturan dan pengadilan agama kuno segera digantikan dengan hukum perdata yang modern dan ilmiah. Begitu juga, sekolah agama harus diserahkan kepada pemerintahan sekuler. Salah satu bukti penghapusan kekhalifahan yaitu dengan menghapus Kementerian Syariah dan Wakaf dan menyatukan sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan
lahirnya undang-undang yang disetujui oleh Dewan Nasional Agung Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Tujuan akhir dari Mustafa Kemal dengan reformasi berupa westernisasi adalah membawa Turki berbasis bersama dengan peradaban Barat, bahkan berusaha mencuri satu langkah mendahului peradaban Barat. Kebijakan pembaharuan Mustafa Kemal Atatürk yaitu berperinci kepada nasionalisme, sekularisme, dan westernisme. Yang pertama, unsur nasionalisme. Ide nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal ialah nasionalisme Turki yang terbatas daerah geografisnya dan bukan ide nasionalisme yang luas, yakni diilhami oleh Ziago pada tahun 1875 sampai 1924 yang menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Dalam pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah disatukan dengan budaya Turki. Sehingga ia berkeyakinan bahwa Islam dapat diselaraskan dengan dunia modern. Namun, turut campurnya Islam dalam segala aspek kehidupan pada bangsa dan agama akan menghambat Turki untuk maju. Atas dasar itu, Mustafa Kemal berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Islam tidak perlu menghalangi Turki untuk mengadopsi peradaban Barat sepenuhnya, termasuk dengan merubah bentuk negara. Pada permulaan didirikannya Republik Turki, Mustafa Kemal berpendapat bahwa pemerintah nasional harus didasarkan pada prinsip populisme atau kerakyatan. Ini berarti kedaulatan dan semua kekuatan administrasi harus langsung diberikan kepada rakyat. Konsekuensi logis pada prinsip tersebut adalah dihapusnya sistem kekhalifahan. Kedua, sekularisasi yang dijalankan oleh Mustafa Kemal tidak serta-merta untuk menghilangkan agama dari rakyat Turki, namun hanya melakukan pembatasan kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan politik. Oleh karena itu, pembentukan partai yang berdasarkan agama dilarang. Institusi-institusi negara, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pendidikan harus dibebaskan dari kekuasaan syariah. Menurut Mustafa Kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara, yakni ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai suatu bangsa, karena menurut beliau bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban lain yang bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsurnya. Dan dari sekularisasilah yang menimbulkan bahwa peradaban yang tinggi itu, sehingga Mustafa Kemal berpendapat jika rakyat Turki ingin mempunyai peradaban tinggi, harus melakukan sekularisasi. Yang terakhir, westernisme. Dalam hal ini, Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat, negara Turki akan lebih maju. Ungkapan yang digunakan oleh Mustafa Kemal yaitu, kita atau bangsa Turki harus bergerak bersama zaman.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memajukan rakyat Turki adalah dengan melakukan reformasi berupa modernisasi, yakni suatu upaya untuk mengubah wajah Turki secara total dengan menerapkan nilai-nilai modern yang progresif dan meninggalkan segala hal yang dipandang kaku, tradisional, dan berbau Utsmaniyah. Kemal berkeyakinan hanya dengan jalan itu, rakyat Turki akan makmur dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.